saya buat lucu-lucuan saja inilah ya. Masa seorang pendeta mau adu kesaktian dengan siapalah ya. Namanya pendeta itu pasti sakti lah ya. Namanya pendeta itu nggak usahlah cari setan adu kesaktian dengan setan mana, dengan dukun mana, hantu belau dari mana ya. Setan itu diserang setan ya dibela oleh Tuhan Yesus ya, dibela oleh Roh Kudus ya. Jadi mana takut kita sama dukun ya, mana takut kita sama santet, mana takut kita sama apalah itu ya, opo-opo atau sihir atau apalah itu ya. Nggak ada itu. Makanya sebetulnya gini loh ya, pendeta itu nggak usah urus yang kayak seperti itu. Bicarakan firman Tuhan. Kalau engkau pendeta ya, kalau engkau pendeta diberi kuasa oleh Kristus sesuai dengan kapasitasmu sebagai pendeta untuk melakukan pelayanan, mana bisa santet tembus sama pendeta ya. Mana boleh itu, mana boleh apa sihirlah, kuasa kegelapan apalah ya, bisa memban sama pendeta ya. Tidak ada itu saudara ya. Setan hanya bisa mengganggu kita dari luar ya. Setan hanya bisa mungkin menyebabkan kecelakaan secara alamiah ya. Tetapi kalau secara supranatural atau rohaniah atau spiritual itu ya, kita diguna-gunai atau kita disantet atau apalah itu tidak mungkin saudara, karena roh di dalam diri kita adalah roh Kristus, adalah roh kudus, adalah roh Allah saudara. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita ya. Jadi tidak usahlah sebetulnya seperti Dautoni ini ya, bicara tentang setan terus, bicara tentang adu kesaktian terus, bicara tentang perdukunan apa segala macam. Itu semua bullshit ya. Itu semua bullshit yang akhirnya menjadikan pendeta itu tidak bicara Alkitab, tidak bicara firman Tuhan. Ini celaka sekali bagi gereja. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya. Nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita akan membahas tentang setan, Bapak Ibu ya. Jadi kenapa saya ada di perkebunan ini, Bapak Ibu? Supaya saudara bisa melihat apakah ada yang muncul. Jadi di belakang saya ini adalah kuburan umum, Bapak Ibu ya. Jadi dan ada juga air, Bapak Ibu ya, untuk menghidupkan air dia, karena di gunung sana ada juga air, Bapak Ibu ya. Jadi saudara, kita sudah menonton channelnya Pak Muriali Matalu ya, yang membahas tentang Dautoni, yang katanya ngapain sih pendeta itu mengurus tentang setan, tentang kutuk saja, itu saja yang dibahas. Kenapa nggak firman Tuhan? Beritakan dong firman Tuhan. Emangnya firman Tuhan tidak membahas tentang setan, tentang kutuk ya? Saya tidak tahu apakah Bapak ini seorang pendeta, apa hanya apologet saja, saya tidak tahu Bapak Ibu. Tapi haleluya, aman-aman saja Bapak Ibu. Jadi Bapak ini saya tidak tahu apa dia seorang pendeta, saya tidak tahu ya. Tapi dia tidak paham firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini sudah ada di sini ya Bapak Ibu ya, di handphone ya. Luar biasa memang Tuhan menciptakan orang supaya bisa ini kan. Kalau saya bawa nanti Alkitab, nanti dibilang orang sok-sokan ya kan. Jadi kalau saya bawa ini orang tidak tahu ya kan. Jadi tidak bilang sok-sokannya si Tina itu ya kan. Jadi saya puji Tuhan ada handphone Alkitab di sini ya. Jadi Bapak Ibu, jadi si pendeta Mulyani ini katanya ngapain sih ngurusin setan aja, perang terus ya kan. Jadi hati-hati kamu Pak Melato, nanti kau diserang juga katanya pula ya. Ya, jadi Melato pun juga membahas Pak Dautoni juga ya. Jadi makanya Pak Dautoni, jangan hanya setan-setan aja kerjamu sehingga kau lupa firman Tuhan. Wah, apakah tentang setan tidak firman Tuhan? Saudaraku, apakah tentang kutuk tidak firman Tuhan? Ini adalah important. Ini adalah sangat penting Bapak Ibu. Saudara mengaku seorang pendeta, seorang apologet, tapi tidak paham firman Tuhan. Jangan saudara seperti orang Farisi, hanya bisa tahu firman Tuhan tapi tidak paham.
ya. Karena dari perjanjian lama di Kejadian sampai Wahyu tentang setan dibahas Bapak Ibu. Ya. Kenapa perlu Tuhan memberitakan si setan ini Bapak Ibu? Karena ini sangat supaya saudara tidak kena tipu. Tidak semua pendeta yang dipakai Tuhan untuk bisa berkhotbah tentang setan Bapak Ibu. Ya, tidak semua. Tetapi apa firman Tuhan? Jika tangan, kaki, kan ini beda fungsi kan, kaki, tangan, mulut ini, mata ini beda fungsi, tetapi alangkah baiknya ini satu tubuh dipergunakan untuk memperlengkapi Bapak Ibu supaya sempurna. Jadi semua pendeta karena ada 9 karunia Bapak Ibu. Jadi kalau pendeta bekerja sama ada 9 karunia ini kan jadi sempurna ya Bapak Ibu ya. Sempurna. Jadi saya senang membahas setan Bapak Ibu. Kenapa saya senang membahas setan? Karena supaya orang-orang lain tidak terperangkap oleh setan. Karena setan ini ada di sekitar kita yang kasat mata. Kita ini ada dua dunia dimensi Bapak Ibu ya. Karena kita ada 2 dunia dimensi, makanya Tuhan kasih firman Tuhan, ayat firman Tuhan supaya saudara tidak terjebak. Makanya ini penting Bapak Ibu, Pak Pendeta Muriali, ya. Mari kita baca Efesus 6, ya. Karena orang-orang kan harus ada ayatnya ya supaya paham ya. Yang saya kasih ayat memang di YouTube saya selalu kasih ayat, tetapi karena mereka tidak ingat, saya hanya bicara saja karena saya tidak bagi ayatnya ya. Jadi orang mana ayatnya katanya. Kasihan ya. Jadi setan ini laris Bapak Ibu di kalangan manusia. Kenapa saya bilang laris? Kalau saudara pergi di tempat permainan ya, tong setan ya, kereta setan itu loh ya, itu bayar loh ya. Baru rumah hantu ya, laris Bapak Ibu, laris banget. Kalau soal di televisi, di bioskop laris banget tentang setan ya, laris. Mari kita baca Efesus 6 ya Bapak Ibu ya, ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Wow, haleluya, haleluya. Kenakanlah seluruh perlengkapan Allah, supaya saya dan saudara tidak terkena tipu. Berarti ini penting Bapak Ibu. Mari kita lompat di Kejadian Bapak Ibu ya. Jadi kenapa ini penting saya bilang Bapak Ibu? Adam dan Hawa Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan firman, sudah dikasih Tuhan perlengkapan senjata, yaitu firman Allah Bapak Ibu. Tetapi karena Hawa tidak, mungkin setengah sadar kah, atau lagi merangan-angan kah, atau lagi menghayal kah waktu firman itu disampaikan. Makanya si Hawa terperangkap oleh si iblis, karena iblis ini seperti malaikat Bapak Ibu. Dia seperti malaikat untuk menggoda saudara, supaya saudara terperangkap Bapak Ibu ya. Jadi setan itu menawarkan selalu wah Bapak Ibu ya. Bukan kalau setan itu datang kepada saudara, tawarannya itu tidak loyo-loyo Bapak Ibu ya. Yang segar-segar. Makanya saudara bergairah. Wow. Ya, makanya banyak orang yang jatuh ke sana Bapak Ibu, terperangkap ya. Kenapa mereka terperangkap? Banyak
banyak orang pergi Bapak Ibu mencari pesugihan supaya mereka kaya. Ini tawaran iblis. Kalau kau datang sama saya, aku akan beri kamu kekayaan. Datanglah banyak orang Bapak Ibu. Setelah itu mereka terperangkap Bapak Ibu, sehingga mereka lari ke televisi, yaitu Antv, yang di channelnya, maaf Abang Rokyosi saya sebut ya, maaf ya. Jadi Rokyosi, mereka ini meminta solusi kepada Rokyosi. Bagaimana ini? What I do? Ya. Jadi bagaimana ini? Bang Rokyosi dia tahu apa-apa Bapak Ibu. Dia hanya bisa netralisir. Kenapa bisa dia netralisir? Karena ada 4 tingkatan setan Bapak Ibu. Ada 4 tingkatan setan. Jadi yang tentang dukun-dukun, ilmu-ilmu yang jahat, persugihan, ini tingkat rendah. Jadi kalau macam Rokyosi, ini sudah tingkatan nomor 2 sama 3 Bapak Ibu. Jadi bisa netralisir ini. Jadi iblis itu tidak pernah mati Bapak Ibu ya. Contohnya lah kalau ada kerasukan setan ya. Jadi atau dipanggil ke pendeta kah, atau ustadz kah, atau Rokyosi kah, atau siapa lah ya, dipanggil, setan tidak pernah mati, tapi dinetralisir mereka Bapak Ibu ya. Kalau pendeta dari Tuhan itu setannya langsung pergi Bapak Ibu ya, tidak datang lagi, muncul lagi, atau kumat lagi dia, tidak ya. Tapi kalau ustadz kah atau yang lain, dia bisa dinetralisir dan pergi Bapak Ibu, tapi dia bisa kumat lagi. Itu bedanya ya. Jadi di manakah pendeta-pendeta, apologet yang tampil di media, ditampil di televisi, supaya orang bisa lari Bapak Ibu, lari minta solusi bagaimana jalan keluar dari si setan ini. Mereka salah tempat, mereka lari ke tempat yang salah. Kenapa saya bilang tempat yang salah? Karena si Rokyosi tidak bisa menjawab semuanya ini, menjawab solusinya ini Bapak Ibu. Padahal Bapak sudah membaca firman Tuhan, padahal sudah jelas di Alkitab suci ini tentang si setan. Tapi karena saudara tidak paham tentang setan, saudara nonsen ya kan, bullshit ya, right. Jadi saya mengajak saudara yang menonton channel saya ini sama Pak Murial ini mengalami Tuhan, atau berpengalaman dulu lah sama setan dulu, supaya seperti ini rupanya. Karena banyak orang tidak paham firman Tuhan Bapak Ibu. Seperti saya bilang bahwa perpuluhan setan tahu, paham bahwa bahasa roh, iblis tahu. Banyak orang yang komen, mana ayatnya? Tidak ada ayatnya memang. Tapi saudara harus terjun dulu berpengalaman supaya sadar, betul rupanya. Karena orang harus ada bukti dulu. Karena ini adalah rahasia ilahi Bapak Ibu. Tidak disingkapkan, dituliskan di Alkitab, tetapi dengan berpengalaman. Saudara jangan kalah dengan yang ada di YouTube lain Bapak Ibu. Bapak Ibu punya channel, tapi Bapak Ibu tidak mau nonton channel orang lain. Banyak orang itu membahas tentang setan Bapak Ibu. Anak-anak indigo banyak yang mereka itu salah tempat. Kurasa, saya rasakan, kasihan saya. Mereka minta solusi kepada anak indigo, bagaimana ini saya dinikahi si Lucifer. Tidak ada satupun pendeta, hanya pendeta Tony yang bisa, karena dia bekas ya, bekas dari dukun ya, sehingga dia bisa. Ya saya bersyukur dia tampil di media sehingga ada solusinya ya, tidak lari ke media lain ya Bapak Ibu, ke channel lain ya. Saya kasihan Bapak Ibu. Jadi Pak Murial ini sekali-sekali lah nonton, singgah ke channel orang ustadz atau orang Hindu ya, orang India pun ya. Jadi setan yang memegang ilmu yang paling besar itu di India Bapak Ibu, supaya saudara itu paham ya. Coba buka Krishna, Bapak ini
ilmunya sudah tingkat 2 ya, sehingga dia bisa netralisir segala penyakit Bapak Ibu. Makanya banyak orang yang belajar pembuatan mujizat. Kalau dia orang Kristen dia memakai nama Yesus. Kalau dia orang Ustadz dia pakai nama Allah. Kalau dia pakai orang Hindu dia pakai nama Krishna Bapak Ibu. Jadi ada satu tempat mereka belajar untuk netralisir ini. Apapun penyakitmu bisa dinetralisir Bapak Ibu. Ya. Ya banyak orang India, ya kan? Karena trik-trik setan menyembuhkan ada Bapak Ibu. Iblis bisa mengirim penyakit dan bisa menetralisir penyakit Bapak Ibu. Dan itu pindah-pindah Bapak Ibu ya. Dan bisa kumat lagi Bapak Ibu. Saudara bisa nonton di channelnya orang India, namanya channelnya itu Krishna Kurasa. Ambil aja itu Krishna tentang mutasi ya, tentang netralisir segala penyakit, langsung muncul nanti itu Bapak Ibu. Pak saudara bisa paham membedakannya Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi saya katakan ini sangat penting supaya saudara sadar ya, melihat oh seperti ini rupanya kehidupannya. Jadi kita kembali lagi ke ayat firman Tuhan ya. Semoga pendeta-pendeta tampil banyak di media Bapak Ibu. Apalagi tahu tentang setan supaya banyak orang yang minta solusi jawabannya Bapak Ibu. Karena banyak orang terperangkap. Banyak orang terperangkap ya. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Wah, Tuhan memberikan perintah Bapak Ibu, firman Bapak Ibu ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Berarti Yesus sudah kasih firman. Jadi di Efesus sangat lengkap. Kita harus memperlengkapi senjata kita dengan lewat firman Tuhan supaya tidak kena tipu muslihat iblis. Mari kita baca lagi Bapak Ibu Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi si Hawa ini Bapak Ibu, apakah dia sedang menghayal untuk waktu firman Tuhan disampaikan? Saya tidak tahu. Jadi firman Tuhan yang disampaikan Hawa kepada si ular ini, si setan ini, sudah ditambahin ya, ataupun raba ya, sudah ditambahin ayatnya, sehingga dia terperangkap lah Bapak Ibu ya, terperangkap. Mari kita baca Matius 4 ayat 1 sampai 11. Puji Tuhan karena Yesus adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sempurna. Yesus itu sempurna Bapak Ibu ya, dia tidak ada dosa. Tawaran iblis ini dahsyat Bapak Ibu ya, dahsyat karena dia sempurna. Dia bisa mengalahkan si setan ini Bapak Ibu ya, luar biasa. Mari kita baca. Yesus dibawa oleh roh kepada gurun. Yesus dibawa roh. Makanya Bapak Ibu, banyak orang yang hilang, lari ke dunia lain. Yang banyak hilang itu ada di Jawa Bapak Ibu, karena di Jawa itu banyak Parbayu Ganjang ya, ya banyak dukun di sana ya. Mendaki dia hilang jejaknya. Kenapa bisa hilang Bapak Ibu? Seperti firman ini Tuhan, Yesus dibawa oleh roh. Yesus dibawa oleh roh yang dibawa, yang dibuang Tuhan. Si setan yang membawanya Bapak Ibu ya, dibawa setan. Makanya ada yang hilang Bapak Ibu, hilang jejak karena dibawa roh.
Tapi kalau dia percaya sama Tuhan Yesus Kristus, pasti dia akan selamat. Dia pastikan bisa dia pulang kembali, Bapak Ibu. Tapi karena dia tidak percaya sama Tuhan Yesus Kristus, terpaksa dia terperangkap, Bapak Ibu. Terperangkap dia ke dunia lain. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu dipelajari, Bapak Ibu. Sangat penting supaya saudara tidak hilang. Aduh, di mana anakku ini bisa hilang? Ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Wow, luar biasa. Tawaran tentang ini, Bapak Ibu. Makanya banyak orang yang menjual diri, Bapak Ibu, ya. Membunuh anaknya. Perdukunan, dijual anaknya, dibunuh anaknya untuk supaya ini. Supaya terisi ini, Bapak Ibu, ya. Kasihan ya. Makanya banyak orang yang bertopeng, Bapak Ibu, pergi ke gereja, tetapi mereka melakukan sesajen supaya tidak nampak orang. Ya, hati-hati ya. Tapi kalau saudara memang dipakai Tuhan, seorang pendua syafaat pun bisa melihat ini, Bapak Ibu. Kalau memang betul-betul memang dia pendua syafaat yang dipakai Tuhan, dia bisa melihat orang yang bertopeng. Ya, apalagi memegang ilmu-ilmu seperti perdukunan, santet-santet, ya. Ilmu hitam lah. Ya akan tahu ini, ya. Jadi kita lagi, dan iblis juga membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terrantuk kepada batu. Haleluya. Jatuhkanlah dirimu jika engkau benar anak Allah. Apakah status Allah hilang karena dia manusia, Bapak Ibu? Ya. Jadi banyak orang yang depresi, bunuh diri karena tawaran iblis, Bapak Ibu. Ya, kenapa tawaran iblis hilang? Karena gini, aduh Tina, kamu itu tidak anaknya si Torus. Karena saya malah kasih Torus ya. Status kamu tidak anak si Torus loh, anak orang kamu. Nggak tahu bapaknya dari mana gitu loh maksudnya ya. Udah bunuh diri saja, nggak ada gunanya loh. Ini adalah tawaran iblis. Banyak anak-anak depresi, status saya nggak ada lagi gunanya. Orang tua saya aja udah dibilangnya saya anak setan. Kan banyak gitu Bapak Ibu. Anak-anak karena anak-anak ini nakal ya. Jadi ibunya pun marah, anak setan kau, kurang ajar kau, dipukulnya lah Bapak Ibu ya. Apakah status kita hilang? Ya. Jadi banyak orang depresi, semakin jahat lah dia Bapak Ibu, semakin brundal atau bunuh diri karena ini suara iblis tadi. Saya tidak ada gunanya lagi hidup, status saya sudah hilang. Ya sekali lagi yang menonton channel saya ini, status saudara tidak hilang. Tetap kalau saudara pun jatuh dalam dosa atau apapun masalahmu, apapun dosa yang kau lakukan, status saudara tidak pernah hilang. Saudara tetap anak Allah. Ingat, memang kita manusia bisa jatuh dalam dosa, tetapi ada satu saat nanti kalau saudara bagi hati kepada Tuhan, ingat Tuhan, saudara akan dipulihkan. Seperti Raja Daud bisa pulih Bapak Ibu ya. Kembali lagi soal kutuk. Ini penting bicara soal kutuk Bapak Ibu. Kenapa penting soal kutuk? Bukankah Kain kena kutuk? Kain itu kena kutuk Bapak Ibu karena dia membunuh adiknya Habel. Dia kena kutuk. Bukankah waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuki mereka, dan ular pun kena kutuk Bapak Ibu. Jadi ini penting Bapak Ibu, supaya saudara tidak kena kutuk. Kutuk dosa ada, kutuk keturunan ada, ini penting dibicarakan. Kenapa ada anak-anak kecil bisa melihat hantu, sampai besar dia melihat hantu, yang katanya hari ini anak indigo lah.
itu adalah kutukan Bapak Ibu. Itu harus dipatahkan, diputuskan. Kalau dari Tuhan penglihatan itu tidak mau kita hari ini bisa lihat, bentar lagi dia bisa melihat, tidak. Harus kasih Tuhan dulu, baru kita bisa melihat. Jadi saudaraku, ini sangat penting untuk diberitakan kepada dunia supaya dunia tidak terperangkap. Jadi mari kita baca lagi. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Haleluya, haleluya. Jadi jika ada yang menawarkan kepada saudara, ayo ikut sana, ya, supaya saudara bisa kaya, jangan saudaraku. Atau saudara berjualan, ada saingan, saudara pergi ke dukun supaya jualan saudara bisa laris, jangan, ya, lari kepada Yesus Kristus, karena Dialah sumber segala sumber Bapak Ibu, ya. Jadi kutuk ini harus dipatahkan Bapak Ibu di dalam nama Yesus Kristus. Ya, kalau saudara sudah, contohnya kalau saya ini sudah pergi ke dukun, ya, atau saya punya ilmu, ini ada kutuk Bapak Ibu. Kalau saya tidak patahkan ini, contohlah saya sudah dukun, bertobat. Kalau saya tidak patahkan ini, keturunan saya pasti akan kena, akan diserang iblis. Karena apa? Kutuk dan berkat itu mengalir seperti air 7 kali keturunan. Jadi tetap dia mengalir Bapak Ibu. Jadi kalau berkat enak Bapak Ibu mengalir, tapi kalau kutuk, aduh, janganlah Bapak Ibu. Kalau boleh kita putuskan hari ini sampai habis, ya. Haleluya. Baru mari kita masuk lagi Bapak Ibu. Soal iblis-iblis ini, ya, luar biasa ini, ya. Supaya saudara tidak terperangkap, ya. Nah, kita bahas lagi. Dan iblis ini tahu kapan dia dihukum. Makanya waktu saya katakan iblis ini tahu firman Tuhan. Tapi orang banyak komplain, ya kan? Mana ayatnya? Ya kan? Iblis ini tahu firman Tuhan. Tuhan itu singkapkan si iblis ini di Alkitab suci ini. Simple, tapi luas artinya Bapak Ibu. Jadi harus berpengalaman dulu sama Tuhan supaya saudara luas pengetahuannya tentang setan. Ya. Jadi tentang setan ditulis Tuhan itu simple. Ya. Mari kita baca Matius 8 ayat 28 sampai 29, ya. Matius 8 Bapak Ibu. Setibanya di seberang, yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Wah, luar biasa. Adakah kamu menyiksa kami sebelum waktunya? Berarti iblis ini tahu kapan dia disiksa. Tahu Bapak Ibu. Kalau kita baca Markus Lukas ini, ya, ada namanya Gideon, ya. Dan mereka ini banyak Bapak Ibu, ya. Jadi kata kami ini jamak, lebih dari 1, ya Bapak Ibu, supaya saudara paham, ya. Jadi penutupnya adalah Wahyu Bapak Ibu, ya, supaya saudara tahu, ya. Nah, kita baca Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
Makanya kita ini ada 2 dimensi Bapak Ibu, karena Tuhan melemparkan si setan ini, malaikat ini ke bumi. Makanya pusat setan itu ada di Timur Tengah. Kalau saudara belajar ilmu itu di Timur Tengah Bapak Ibu ya. Mari kita baca lagi Wahyu 20 ayat 1-3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Wah, selalu berbicara tentang setan Bapak Ibu ya. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu penutupnya pun Tuhan berbicara tentang setan, supaya saudara tidak kena tipu ya. Supaya saudara tidak perangkap menyembah angka bilangan 66. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengingkatnya 1000 tahun lamanya. Wah, luar biasa. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeterakannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Jadi si setan ini Bapak Ibu, Tuhan katakan selama 1000 tahun itu akan diikat. Habis selama 1000 tahun baru dilepaskan untuk menyesatkan manusia supaya menyembah bilangan angka 6 ini Bapak Ibu. Makanya ini penting diberitakan Bapak Ibu, firman Tuhan ini tentang setan ini penting supaya saudara tidak kena tipu, supaya saudara tidak terperangkap menyembah berhala-hala, menyembah patung anak dan nama-nama itu Bapak Ibu. Karena itu marilah kita seperti di Efesus 6 itu memperlengkapi diri saudara, berikat pinggang, berbaju cerah, berdoa Bapak Ibu, tidak berhenti-hentinya berdoa saudara, jangan bosan. Jadi Pak Muriali ini katanya gak usah kita membahas-bahas tentang setan, karena saya percaya seorang pendeta itu tidak akan bisa kena santet lah, kena guna lah, kena apalah, karena saya percaya Yesus Roh Kudus ada di hati kami, kata Bapak Ino. Jadi Bapak Ibu, sekalipun saudara pendeta tidak ada statusnya itu, saudara bisa menang. Kenapa saya bilang statusnya bisa menang? Karena pendeta bisa jatuh Bapak Ibu ya. Kalau saudara tidak intim sama Tuhan, pendeta bisa jatuh, karena iblis ini selalu datang untuk menghancurkan. Dia lebih senang, si iblis ini lebih senang mengerjai pendeta. Makanya ada yang pendeta yang berzina ya, ada pendeta yang memakan bukan permakan perbulan, itu pendeta ya, hak saya ya, karena saya pendeta. Ada pendeta yang makan karena kurang mungkin perpuluhannya ya, mungkin karena kurang perpuluhannya sehingga dia makan uang kas gereja ya, dia hantam terus ya kan. Jadi makanya ada pendeta seperti Yudas Iskariot ya. Ya, Yudas Iskariot ini kan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kan waktu perempuan yang berzina ini kan datang kepada Yesus membawa minyak mur itu kan mahal Bapak Ibu ya. Jadi datang Yudas, sayang kali lah itu Tuhan dikasih seperti itu, diminyaki gitu, kenapa nggak dijual gitu loh maksudnya ya kan. Jadi banyak pendeta-pendeta seperti Yudas Bapak Ibu ya kan, terlalah ya kan, terlalah kan kata-kata dia ya. Tapi hati-hatilah saudaraku kan ya. Jadi seorang hamba Tuhan ini memang harus penuh intim sama Tuhan supaya tidak seperti Yudas ya, karena tawaran kan banyak kan uang. Apalagi kalau di kota Bapak Ibu ya kan, persembahannya itu 4 kali kan.
Cobalah kalau 4 kali itu Bapak Ibu, kalau ke depan itu pasti orang malu dong. Kalau ke depan pergi kasih persembahan kan malu kasih 2.000 ya kan. Minimal itu 5.000 ya. Persembahan yang ketiga ini ya kita buatlah 2.000 ya. Ini kalau 4 ini wah, apa nggak gini mata pendeta melihatnya? Hah? Tidak perlu lagi ada bendahara, dia aja bendahara. Ya, banyak yang pendeta nggak ada bendaharanya, saya aja bendaharanya. Ya kan katanya kan, saya semuanya. Jadi saya lihat seorang pendeta ya, dia pendeta, dia semua yang memegang semuanya, dia bendaharanya, dia sekretarisnya, ya sama dia lah semua, supaya tidak ketahuan ini. Supaya tidak ketahuan rakus dia ya kan. Jadi bertobatlah pendeta yang seperti ini, karena ini kerjanya si Tante Rosa yang saya bilang ini ya. Jadi ini kerjanya Tante Rosa, supaya saudara berhati-hati, karena kata Pak Murial ini pendeta tidak bisa kena ya, bisa kena Bapak Ibu ya. Makanya ada pendeta yang berzina ya, yang rakus ya, tidak cukup perpuluhan ya kan, jadi diambil, dihantam lah semua ya kan. Jadi yang ketiga penyakit Bapak Ibu ya. Iblis bisa mengirim penyakit Bapak Ibu. Saya kasihan melihat Muriali, Pak Pendeta Muriali ini ya, Bapak. Karena Bapak tidak berpengalaman dengan Tuhan dan sama setan, sehingga Bapak tidak tahu penyakit apa yang Bapak alami. Kalau batuk itu ada jangkanya 40 hari kalau di medis ya. Tidak sampai berbulan-bulan, berjangka panjang. Dan itu kalau dari setan penyakitnya Bapak Ibu, itu tidak ada obatnya di medis. Dia tetap aja kambuh seperti itu. Ya, jadi hari ini supaya Bapak sembuh ya Pak Muriali, saya akan doakan Bapak supaya saudara Bapak ini sembuh ya, karena Bapak ini tidak tahu sebenarnya penyakitnya apa ya, apa itu kiriman. Karena gini, kalau saudara seorang pendeta atau seorang apologet tampil di media, saudara berdoa, betul-betul memang berdoa sama Tuhan supaya saudara tidak kena seperti yang kata Bapak ini, tidak akan kena. Kalau saudara diserang siapapun, tidak akan kena ya, karena banyak orang yang mengaku Yesus tapi bisa kena Bapak Ibu ya, karena itu berpengalaman dengan Tuhan supaya tidak kena ya kan. Jadi Bapak Ibu, saya akan berdoa di sini untuk penyembuhan Pak Muriali supaya dia sehat ya. Jadi saya tidak membenci Bapak ini ya, tapi saya menasihatinya supaya dia kembali ke jalan yang benar ya, supaya dia paham tentang setan ini ya. Ini perlu ya, karena ini perlu important. Jadi si setan ini bisa mengirim penyakit Bapak Ibu ya, bisa mengirim penyakit dan menyembuhkan penyakit bisa. Karena itu berhati-hatilah Pak saudara. Kalau saudara tidak berpengalaman dengan Tuhan, nggak usahlah tampil di media Bapak Ibu. Karena so many people watching you. Kalau saudara yang berbuat aneh-aneh di media, pasti ada orang yang tidak suka samamu, pasti akan dia mengirim sesuatu kepadamu. Padahal saudara tidak lengkap perlengkapan senjata api, seperti yang di Efesus 6, perlengkapan senjata Allah, pedang roh ya. Saudara tidak lengkap sehingga saudara bisa kena. Kalau saudara berpengalaman dengan Tuhan, tampil di media nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Karena lawan kita ini bukan saya dan saudara, bukan darah daging ini ya, tapi roh jahat yang di udara, itu lawan kita Bapak Ibu ya. Kalau mau kau serang ini roh jahat, bukan ini ya, ini bukan lawan kita, kita ini bersaudara ya. Tetapi roh jahat di udara, itu yang kita thinking, kita usir ya, supaya tuyul tidak datang untuk mengambil harta saudara. Kalau saudara percaya Tuhan, nggak akan ada babi ngepet datang kepada saudara ya. Jadi kuncinya supaya saudara tidak hartanya diambil babi ngepet ya, yang ada di Depok ya, supaya saudara tidak diambil babi ngepet hartanya,
Simpel saja. Caranya yaitu seringlah memberi. Sering memberi Bapak Ibu. Memberi apa terserah. Menolong orang-orang miskin kah, kasih perpuluhan bisa, kasih menolong pendeta atau jemaat yang susah. Pokoknya memberilah, namanya memberi kepada panti asuhan tadi, panti jompo atau anak jalanan. Kalau saudara memberi ini kuncinya. Baru percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak akan bisa. Ya, roh jahat pun tidak akan bisa karena ini karma baik. Gak agama apapun namanya, ini adalah dipelajari karma baik. Kalau saudara memberi, iblis tidak bisa mengambil harta saudara karena ini karma baik. Ya, ada anugerah. Ya, supaya saudara bisa paham ya. Jadi saya akan berdoa kepada Pak Muryali. Mari kita angkat tangan kita, arahkan kepada Pak Muryali yang menonton ini supaya Bapak disembuhkan batuk keringnya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan Tuhan Pak Muryali dari penyakit batuk keringnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah dia Bapak. Saya tolak roh jahat, penyakit yang batuk kering yang dialami Pak Muryali di dalam nama Yesus Kristus. Darah yang kurus menguduskan, menyucikan Pak Muryali. Haleluya. Haleluya. Amin. Sampai di sini pembahasan saya hari ini. Semoga saudara yang menonton channel ini percaya akan firman Tuhan, supaya saudara bisa melawan tipu muslihat iblis. Haleluya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.